Kinan melihat ke arah superkomputer di ruang kontrol dan roda gigi di benaknya mulai berputar. Setelah beberapa waktu, dia mengambil kertas dan pena dan mulai menggambar. Vano mengintip gambarnya dan mengerti apa yang dia lakukan. Dia tidak mengganggunya meskipun dia terkesan dengan kecakapan berpikirnya. Menggunakan robot simulasi manusia sebagai dasarnya, Kinan menggambar sistem pertahanan superkomputer ini. Kemudian, dia menunjuk ke lingkaran terbesar di kertas dan berkata, "Jika aku tidak salah, ini adalah pusatnya." Vano menyuarakan keprihatinannya, tetapi menemukan pusat ini membutuhkan banyak percobaan dan kesalahan. Bukankah itu terlalu berisiko karena kemungkinan kegagalannya sangat tinggi? Kita tidak perlu mencoba setiap superkomputer. Jika kita bisa meretasnya, kita bisa menggunakan teori ini untuk menindaklanjutinya hingga mencapai titik pertahanan pusat. Vano tertawa. "Bukankah kamu sudah meretasnya?" Kinan juga tersenyum sebagai balasannya. "Itu benar dan kita akan bergantung padanya sekarang. Ayo pergi." "Oke." Kinan siap bergerak ketika Jesse dan yang lainnya tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan. "Kinan, ini tidak baik, orang-orang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ada di sini." Saat mereka menyelesaikan kalimat mereka, seorang pria besar yang memimpin sekelompok orang berseragam militer berjalan ke arah mereka. Dari pakaian mereka, Kinan dan Vano bisa langsung mengetahui identitas mereka. Untuk melawan Boy William, PBB membentuk satuan tugas khusus. Gugus tugas itu adalah unit militer. Militer sangat diperlukan karena ini akan menjadi perang. Gugus tugas ini memiliki pakaian yang seragam dan secara teknis mereka tidak berada di bawah kendali negara manapun. Mereka hanya menjawab ke PBB. Dengan kata lain, gugus tugas ini adalah unit manusia terkuat di bumi. Kinan tidak menyangka mereka akan tiba-tiba mengunjungi pangkalan peluncuran. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengirim banyak ahli komputer untuk menangani sistem, tetapi hampir semuanya telah kembali tanpa kemajuan. Dia berada di bawah asumsi bahwa mereka telah menyerah di pangkalan, jadi mengapa mereka kembali? Perwira terkemuka segera menjernihkan kebingungan mereka. Prajurit yang secara fisik mengesankan dan bermartabat itu berkata tanpa kehangatan, "Apakah kalian semua ahli komputer dari negara R?" "Saya rasa begitu," Kinan mengangguk. "Senang bertemu dengan Anda, saya Mayor Gino Allison. Saya orang kedua yang baru ditunjuk sebagai Komandan Unit Teknis Pertama PBB. Mulai sekarang, pangkalan ini sekarang berada di bawah yurisdiksi saya dan tidak lagi berada di wilayah negara R. Jadi, saya harus meminta kalian semua untuk segera mengungsi, dan kalian tidak boleh mengambil apapun dari tempat itu," kata Gino dengan dingin, seperti perintah. Kinan bertanya sebagai balasan, "Tetapi kalian telah menyelidiki daerah itu dan tidak menemukan apapun yang berguna, kan?" "Kami berbeda dari mereka karena unit saya memiliki tim teknis paling kuat. Hasilnya akan berbeda setelah tim saya mengambil alih. Itu tidak perlu karena saya sudah menemukan solusi untuk meretas sistem ini. Saya bisa melakukannya sekarang," kata Kinan lembut. Gino memandangnya dengan matanya yang tajam dan bertanya dengan alis terangkat, "Kamu sudah menemukan solusinya?" "Betul sekali," Kinan mengangguk dengan percaya diri. Gino melanjutkan interogasinya, "Seberapa besar kepercayaan diri Anda?" "Setidaknya 90%. 90% tidak 100%. Jika tidak 100%, maka kami tidak dapat membiarkan Anda mengambil risiko ini. Informasi di komputer ini terlalu penting untuk dihancurkan. Bahkan jika Anda memiliki kepercayaan 99%, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk mengambil risiko ini. Hukuman atas kegagalan Anda tidak akan menakutkan, karena yang menakutkan adalah Anda akan menghancurkan informasi yang penting bagi kami." "Kalau begitu aku memiliki kepercayaan diri 100%, kata Kinan langsung,
kepercayaan dirinya sepenuhnya utuh. Sayangnya, Gino belum mempercayainya kali ini. Jika ada, dia tidak mempercayainya sejak awal. Dia menyeringai dingin. "Maaf Nona, tetapi Anda tidak memberi saya kepercayaan. Saya akan memberi Anda semua waktu 1 menit untuk mengevakuasi premis ini. Jangan membuat saya memerintahkan anak buah saya untuk mengusir Anda. Jika kita benar-benar dapat membatalkan sistem pertahanan, bukankah apa yang kamu lakukan membuang-buang waktu?" Vano bertanya dengan suara menuntut. Gino berkata dengan nada merendahkan, "Anda mendasarkan segalanya pada sebuah if. Demikian pula, jika Anda menghancurkan semua informasi di sini, apakah Anda akan bertanggung jawab atas kehancuran seluruh dunia dan seluruh umat manusia? Kami akan tahu apakah kami mampu atau tidak setelah mencoba, dan saya lebih dari bersedia mempertaruhkan hidup saya pada tanggung jawab yang begitu besar," jawab Kinan dengan jelas. Gino mengejek dengan cemoohan setelah mendengarnya. "Kamu mungkin ingin mati tapi aku tidak mau. Karena aku mengambil alih markas ini, aku harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini, dan faktanya aku tidak mempercayai kalian, jadi tolong segera pergi. Kamu masih memiliki setengah menit tersisa untuk pergi dengan tenang, atau bersiaplah untuk menghadapi murka militer." "Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini?" Jesse membalas dengan sangat tidak puas. "Kami sudah memberitahu Anda bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah ini, jadi mengapa Anda tidak dapat mempercayai kami? Apakah Anda tahu siapa dia? Dia lebih mampu daripada gabungan seluruh tim Anda. Jika dia tidak dapat meretas sistem ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Hanya Kinan yang bisa memecahkan sistem ini. Begitukah? Sayangnya, aku belum pernah mendengar tentang nona kecil ini sebelumnya," kata Ginny kasar, maksudnya jelas. Dia tidak mengenali Kinan, jadi tidak peduli seberapa mampu mereka mengatakan dia tidak akan mempercayainya. "Kalau begitu kami hanya bisa mengatakan ketidaktahuanmu terlihat," Sam berkomentar sinis sebagai balasannya. Wajah Gino langsung menjadi gelap. "Aku hanya bersikap sopan, dan kalian pikir kalian bisa berjalan melewatiku prajurit, urus mereka dan buang mereka. Tidak perlu melakukan itu, kita pergi," kata Kinan sambil mengangkat bahu sebelum berbalik untuk mengambil laptop dan kertas-kertasnya. "Tunggu, apakah kamu tidak mendengarku sebelumnya? Kamu tidak diizinkan mengambil apapun dari premis ini." Gino menghentikannya dengan perintah dan tatapannya seolah ingin mencabik-cabiknya. Kali ini, bahkan Leo pun juga marah. "Tapi barang-barang ini milik kita. Siapa yang tahu apakah kalian berbohong atau tidak? Demi keselamatan umat manusia, saya harus sangat berhati-hati. Kalian tidak boleh mengambil apapun, segera letakkan itu." Gino memerintahkan dengan cara yang tidak menimbulkan pertengkaran. Tentara yang dibawanya segera mengarahkan senjata mereka ke kelompok Kinan. "Ini terlalu banyak," Sam mendesis marah dan tinjunya mengepal. Rasa dingin memasuki tatapan Kinam dan dia berkata dengan senyum dingin, "Karena kamu tidak akan mengizinkan kami mengeluarkan barang-barang kami sendiri, kalau begitu." Kemudian, dia melemparkan laptopnya dengan kasar ke tanah. Dengan ledakan keras, laptop itu hancur berkeping-keping. "Kamu!" Gino melotot marah padanya, aura pembunuh memancar dari tubuhnya. Kinan menatap tatapannya tanpa rasa takut. "Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada yang penting di laptopku. Lagi pula, tidak ada komputer di sini yang diretas. Jadi menurutmu apa yang bisa aku bawa dari tempat ini? Apakah kamu tahu kejahatan yang telah kamu lakukan dengan menghancurkan informasi di sini? Prajurit, tangkap mereka semua," Gino memerintahkan dengan dingin. Sebelum anak buahnya bisa bergerak, Kinan tiba-tiba mengeluarkan surat janji untuk dilihatnya. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.